Nah, kembali lagi di podcast kali ini. Jadi di podcast kali ini kami bakal membahas topik tentang destinasi versus ekspektasi. Jadi di podcast kali ini saya nggak sendirian nih, saya bersama dengan 3 teman-teman saya yang wajahnya cantik-cantik, manis-manis. Jadi di sebelah kanan saya ada kakak. Hai, perkenalkan nama saya Nawiti Triandini. Hai, saya Florencia. Hai, saya Belvaya Via Jaharin. Dan saya sendiri Max Brema Sudugan Arenja sebagai host pemandu dari podcast kali ini. Nah jadi kakak-kakak cantik nih, sebelum kita membahas topik kita nih ya tentang destinasi versus ekspektasi nih. Nah, saya pengen tahu nih kakak-kakak pernah ke destinasi atau objek wisata mana aja nih sepanjang kuliah di Poltek Par ini. Ya bisa dimulai dari kakak Nomi sepertinya ya. Kalau saya nih ya, saya udah pernah ke Toba, ke Samosir, ke Gunung Sibayak, ke Kabupaten Karo. Kalau kakak udah pernah kemana aja? Kalau saya nih, saya pernah ke Gunung Sibayak, saya pernah ke air terjun Pono, terus tuh saya pernah ke Pantai Dumai. Kalau kakak? Saya pernah ke Bukit Lawang, Sikabung-Kabung, Tangkahan, terus ke kebun teh, terus juga pernah ke air terjun gitu sih Kak. Air terjun ya, Iya. seru banget pasti ke air terjunnya. Bisa foto-foto. Betul. Itu air terjunnya deras nggak tekanannya dari atas kak? Lumayan deras sih Kak, cuman kayak karena nggak tahu juga karena ada pembatas untuk air terjunnya, jadi nggak terlalu terasa. Oh jadi di air Tekanannya terjunnya gitu. langsung dus gitu. Iya. Jadi kalau kakak gini di bawah nggak sakit gitu? Kurang tahu Kak, soalnya kayak ini kan air terjun, cuman dia ada kayak pembatas nggak boleh ke dekat air terjunnya gitu. Oh berarti dia ada zonanya Iya, gitu ya? ada zona merahnya Berarti gitu. nggak bisa kayak yang di My Trip My Adventure itu Iya, ya, nggak yang kayak bisa. gini-gini Nggak gitu, bisa, nggak bisa iya. ya? Ah nggak seru itu. Itu bisa berenang nggak? Dangkal atau dalam nggak dia? Nggak terlalu dalam, cuman bisa berenang sih Kak. Berarti kakak kemarin berenang di situ? Iya, lumayan lah berenang di situ. Oh berenang gini-gini, Iya. gaya batu. Aduh kakak ini. Jadi itu aja ya destinasinya ya. Kalian nggak mau nanya aku pernah kemana? Kalau kakak pernah kemana aja nih selama kuliah di Politeknik Pariwisata, udah kemana aja? Nih yang pertama pasti pernah ke Sikabung-Kabung, Desa Selemak, pernah juga ke Sibaya. Tapi kita nggak sama kemarin ya. Kakak nggak ngajak saya. Minta maaf dong. Baru jadi kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kakak-kakak ke destinasi nih ya yang di Instagram atau di TikTok itu destinasi itu kayak keren banget gitu, eksklusif banget, indah banget. Tapi pas sampai ke destinasi itu kayak wah biasa aja ternyata. Kalau saya pribadi ini pernah nih ya ke salah satu desa wisata di Sumatera Utara juga, tepatnya di daerah Medan juga. Saya dan beberapa teman saya pergi ke sana. Tapi sebelum saya pergi sama teman-teman saya, kami tuh cek-cek nih di Instagram, di TikTok desa wisata tersebut. Kami lihat tuh kayak desa wisatanya emang desa wisata yang kayak buat orang-orang yang melihatnya tertarik banget gitu loh buat datang ke tempat itu. Ternyata setelah kami datang ke tempat itu, ke desa wisata tersebut, ada hal-hal yang membuat kami merasa kecewa karena tidak seramai yang ada di media sosial. Terus pemandu-pemandu di desa wisata itu juga tidak ada yang memberi informasi kepada kami semua gitu sih Kak. Kalau kakak pernah nggak ya ke desa wisata yang tidak sesuai sama ekspektasi kakak? Kalau saya pribadi, saya pernah nih mau berlibur ke suatu pantai bersama keluarga saya. Saya lihat nih di media sosial pantai itu bagus, airnya jernih. Kami datang nih satu keluarga ke sana. Tapi tidak sesuai ekspektasi karena banyak sampah, airnya juga keruh, seperti itu sih Kak. Kalau Kakak? Sama sih seperti Kakak, kayak ke pantainya gitu, kayak spot fotonya minim sekali, sampahnya di mana-mana juga, airnya juga keruh sekali, terus kayak tempat duduknya gitu kurang gitu, fasilitasnya pun kayak kurang banget sih Kak. Jadi pas kakak-kakak ke destinasi yang nggak sesuai dengan ekspektasi kakak sebelum ke destinasi itu, apa sih yang ketika sampai ke destinasi itu apa respon kakak, terutama kakak Nomi nih, kan kakak bilang tadi sepi, nggak ada pengelolanya, jadi respon kakak pas sampai destinasi itu kayak mana sih, tetap menikmati atau hanya mengeluh-ngeluh aja gitu?
Awal-awalnya pas kami sampai tuh aku masih cari-cari spot-spot nih kan, cari-cari spot-spot yang bisa aku terima karena emang pas pertama kali sampai itu udah besaran kecewanya teman-teman. Jadi kayak aku tuh langsung kayak cari-cari nih kemana nih ya biar akunya nggak kecewa gitu, biar rasa kecewa aku tuh bisa terobatin gitu. Eh, Beberapa temanku tuh kayak ngajak ke beberapa ada peternakan kudanya ke daerah-daerah danau-danaunya. Jadi pas kami ke situ, kami tuh udah kayak ngerasa better sih pas udah lihat beberapa spot yang bisa mengobati rasa kecewa itu. Gitu Kalau sih. kakak Floren, Kalau kami sih satu keluarga kecewa ya, soalnya memang benar-benar spot fotonya itu memang benar-benar yang nggak ada gitu loh, karena kan airnya udah keruh, jadi mau difoto gimana pun pasti bakal nampak keruh kan, terus juga tempat bersantainya di situ tidak disediakan gitu, memang benar-benar kecewa, nggak ada rasa menghilangkan kecewa itu. Kalau berat- berarti kakak Floren kemarin itu benar-benar kecewa gitu ya? Nggak ada sedikit pun dari destinasi itu yang bisa mengobati rasa kecewa kakak? ya benar sekali. Sayang banget ya. Kalau kakak Belpa, Kalau kami sih karena kayak udah kecewa berat gitu, kami kayak langsung mencari di IG atau di TikTok gitu, langsung mencari destinasi wisata yang lain lagi gitu. oh langsung ganti destinasi ya. Biar Tapi kan menghilangkan rasa kecewa tadi. Tapi itu kan kakak nyarinya dari TikTok nih. Apakah kakak nggak ada rasa takut gitu bakal ketipu sama destinasi yang udah kakak datangin ini gitu? Secara kan kakak datangin destinasi yang destinasi yang kakak datangin ini juga kan kakak bilang tadi kakak lihat dari medsos gitu kan. Dan pas datang nggak sesuai sama ekspektasi. Kan baru kakak melakukan solusi untuk mencari destinasi sekitar situ yang menurut kakak lebih better gitu. Tapi kan kata nyarinya dari medsos, kakak nggak ada rasa trauma gitu. Setelah mencari dari TikTok atau Instagram, kami langsung melihat kayak Google Maps, kayak gitu, kayak melihat review-reviewnya lagi gitu. Oh, foto-foto yang lebih nyata Iya. gitu ya. Karena secara di foto-foto di Google Maps itu lebih Lebih real, real gitu. ya daripada kayak di Instagram, Iya, daripada di TikTok iya. gitu ya. Baru kakak nih pernah nggak sih melakukan perjalanan yang ketipu sama yang namanya cuaca? Secara kita tahu cuaca ini kan selalu mm, mut-mutan, dia mudah banget dia ganti dari panas ke hujan, terik tiba-tiba gitu. Jadi pernah nggak sih kakak ketipu sama yang namanya cuaca? Oke. Kayak yang pertama kali saya bilang tuh saya pernah ke Sibayak nih kan. Jadi aku sama temanku, kebetulan aku sama Florencia nih pergi ke Sibayak. Kebetulan pas kami awal naik mendaki tuh cuaca masih terik, masih panas, masih better buat membuat kami buat naik ke atas kan. Tapi setelah kami sampai di kawah, kami tuh sebelum naik ke puncaknya kami tuh udah beberapa menit udah datang gerimis-gerimis gitu ya. Jadi terus gak pas kami selesai istirahat ini hujan tuh mulai lebat. Jadi kami datang buat kayak kami cari-cari lah tempat-tempat di mana buat kami berlindung dari hujan itu. Jadi menurut saya itu udah membuat saya kecewa sama cuacanya ya. Kalau kakak gimana menurut kakak? Iya sih benar, di saat itu memang benar-benar kecewa, terus tuh kita turun pun jadi jalannya licin banget kan. Begitu sih Kak. Jadi pas turun itu kayak mana gitu perasaan kakak itu sambil dibarengin dengan rasa kenapa sih naiknya hari ini gitu. Ada nggak pertanyaan yang muncul di hati kakak tentang gitu? Kalau saya sih jujur karena saya nggak naik sampai puncak, kecewa di situnya. Terus rasa deg-degan waktu turun karena emang kan beberapa pinggir-pinggirannya kan ada yang sangat curam ya. Terus jalannya kan licin nih habis hujan. Buat saya tuh kayak aduh takut jatuh gitu sih. Karena emang harus buru-buru ya. Ada beberapa pendaki yang turun juga, mereka berlari-lari ke bawah. Kami di depan, jadi kami takut nih jatuh nggak ya gitu sih Kak. Jadi ini yang paling penting nih setiap kita melakukan perjalanan. Jadi meskipun datang hujan, ada nggak kakak dapat foto yang estetik ini? Ada nggak foto estetiknya kemarin? Kalau saya sih kebetulan karena saya emang hobi foto ya, saya dapat beberapa foto yang lumayan bagus buat diposting nih. Ih, keren nih. Kalau saya juga beberapa juga ada, cuman agak kecewanya nggak foto di puncaknya aja Wah, sih. iya sih sayang banget sih. Saya juga kemarin baru ke Sibayak nih, tapi saya sampai ke puncak. Aduh, Puncak. Kakak Belpa nih, Kakak Belpa. Kakak Belpa pernah nggak melakukan perjalanan yang ketipu sama namanya cuaca? Pernah sih kayak yang saya bilang tadi, kayak saya pernah ke Curug, bahwa kalau misal kayak
pas turun ke curugnya itu kayak terlalu licin. Wah sayang banget itu. Kakak Belpa pas ngeliat orang jatuh nolong atau ketawa dulu? Ketawa dulu sih, Ketawa refleks. dulu, ketawa dulu ya. Refleks dia soalnya. Jadi kakak Belpa kemarin itu ada dapat foto yang estetik enggak? Ada. Wah syukur ya kalau dapat Iya. foto yang estetik ya. Gayanya gini enggak? Enggak ya, enggak ya. Jadi pernah enggak kakak-kakak yang melakukan perjalanan yang jauh banget gitu? Kalau saya sih kebetulan belum pernah ya, tapi saya punya harapan buat pergi ke beberapa wisata yang jauh banget dari Sumatera Utara sih. Eh, contohnya apa gitu kakak? Saya pengen ke Bali, ke Bali, Labuan Bajo, Lombok, Labuan Bajo. itu aja sih sekarang ini. Sekarang ini ya. Kalau Belum tahu kakak nantinya. Floren, Kalau saya juga belum pernah ke tempat wisata yang perjalanannya jauh. Cuman saya juga pengen berwisata keluar dari Sumatera Utara. Pengennya ke Sabang, terus juga pengen ke Bali, begitu. kalau kakak Belpa sendiri, Sama sih, saya juga belum pernah ke destinasi yang lumayan jauh, cuman saya pengen ke Labuan Bajo, Raja Ampat, Bali, dan destinasi yang lain lagi. kalau menurut kakak nih, seandainya kakak diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan jauh dan difasilitasi, kakak bakal berjalan-jalan kemana nih? Kebetulan aku pribadi ini punya mimpi buat ke Labuan Bajo ya. Kalau saya sih lebih ke Labuan Bajo. Labuan Bajo itu ada Labuan Bajo kakak, bisa Aduh. dilihat. It's my dream, Mas. Lus dulu doakan, Amin ya doakan. Kalau kakak Floren, Kalau saya pribadi kayaknya lebih ke Bali sih. Bali. Iya. Sini nggak ada Bali kakak. Kalau kakak Belpa, Pengennya ke Raja Ampat sih, Raja biar Ampat. cantik gitu. Raja Empat, Labuan Bajo aja nggak mau sama kakak ini, biar lebih hemat, Iya. bagi dua. Jadi, iya sih. Kalau ini kan kita bicara jauh ini masih lingkupan Indonesia kan. Kalau keluar negeri nih, keluar negeri, kakak-kakak mau kemana nih kalau keluar negeri? Kalau kakak Nomi sendiri nih, Buat sampai hari ini saya sih belum kepikiran ya. Cuman kayak deket-deket Thailand, Malaysia sih paling. Thailand, Malaysia ya. Kalau kakak Floren, Kalau aku sih kayaknya Singapura, Malaysia begitu. wah, Thailand, Malaysia, Singapura, Malaysia. Ya. Bisa ketemu di Malaysia kali Bisa. ya. Bisa foto di Menara Kembar. Yes. Kalau kakak Belpa, Pengen ke Paris, ke Thailand, mencoba kuliner makanannya gitu yang ekstrim-ekstrim gitu. ekstrim ya. Iya. Nanti sampai Paris buat tren di Paris, di Jerman, di Inggris. Apa sih? Lupa lirik saya, maaf ya. Oke. Jadi saran saya sesuai topik dan pembahasan kita nih. Sebelum kakak nanti pergi ke yang jauh banget itu, saran saya kakak melakukan recheck terlebih dahulu. Jadi supaya nanti ekspektasinya sesuai dengan realita. Oke. Siap. Itu nanti kayaknya bisa dari TikTok. Tapi ini TikTok ini terkadang suka membuat suatu destinasi itu terkesan eksklusif gitu ya melalui filternya benar, gitu ya. Benar. Filternya itu selalu membuat kita terpesona. Seperti kadang-kadang kita ngelihat suatu pantai gitu dengan sunrise-nya gitu dieksekusi dengan menarik oleh filter TikTok membuat sunrise-nya itu seperti sangat wah Ya. gitu. Padahal faktanya ya sunrise ya kayak Biasa aja. biasa aja gitu, sunrise matahari naik gitu ya kan. Sunset yang turun biasa aja gitu kan. Mm-mm. Jadi ya sih ya. Kalau kakak pengen nanya saya gitu kemana saya mau gitu. Oh, sorry. Saya kan juga Kakak punya keinginan gitu, saya punya keinginan. Kalau kakak ini mau kemana aja nih kalau di daerah Indonesianya? Kalau ke Indonesia ya, ke Mandalika saya pengen. Oh, mau lihat balapan nih, Mandalika. Semoga kan bentar lagi kita nih bakal Tuan rumah. bukan ke tuan rumah. Akhiran Bentar tuan lagi rumah. kita bakal PKN. Oh. PKN kita bentar lagi. Jadi kakak tadi mau kemana di Indonesia? Aku Labuan Bajo, Lombok. Bisa tuh kita Bali. PKN ke sekitar situ kakak itu. Kalau kakak tadi kan mau ke Bali. Ya, benar. Bisa. Nanti jadi dari Bali dekat tuh ke Mandalika. Karena banyak kakak tingkat kita yang
PKN-nya di Bali pasti akan berkunjung juga ke Mandalika gitu. oke. Dekat. Jadi nanti bisa sama-sama kita ke Mandalika. Bisa calling-calling. Kalau kakak Belva, Ya ke Bali, ke Raja Ampat juga bisa lah ke magang di sana gitu kan. iya. Seru sih pasti magang kita ya. Kalau abang mau di luar Indonesia mau kemana aja nih? Oh di luar Indonesia, ke Kamboja saya kakak. Aduh, takut Aduh, ya. takut ya. Janganlah, saya nggak mau ke Kamboja. Mau kemana nih? Saya mau ke, dalam waktu dekat ya, saya mau ke Malaysia. Amin. Kakak nggak mau ke Malaysia? Biar ikut kami 3. Biar jumpa Upin Ipin. Jangan lupa nipin. Mael. Oh, jalan. Biar belajar ekonomi gitu sama Mael. Biar kaya kita. Jadi menurut kakak bertiga nih, apa sih yang paling sering membuat kita ketipu sama yang namanya destinasi gitu? Entah itu filternya atau itu cara konten kreator mengeksekusi destinasi itu. Kan banyak nih konten kreator yang misalnya pantai, dia nanti buat drone I see. I see. Nggak bisa sih muter video ya. Nggak bisa. Menurut kakak apa sih yang membuat kita sering ketipu gitu? Kalau saya pribadi nih ya, saya tuh kan sering cek-cek destinasi karena kan saya kebetulan prodi destinasi pariwisata. Kita nggak sih? Ya kita. Aku cek-cek nih, ada nih beberapa kayak yang saya udah jalanin itu cara mereka buat ngambil beberapa spot gitu. Jadi mereka cuman memperlihatkan spot-spot yang bagus dari destinasi tersebut. Kalau spot-spot yang kurang menarik tuh mereka nggak perlihatkan di dalam video itu. Gak meliput kekurangan spot nggak gak mau. meliput kekurangan destinasi itu. Iya, gitu. Ya. Kalau kakak Florence sendiri menurut kakak apa nih? Kalau menurut saya kayaknya cara mereka ngambil angel fotonya ya, kayak misalnya mereka ngambil angel fotonya di sebelah kiri nih, padahal di sebelah kanannya itu banyak sampah gitu. Jadi mereka sama juga kayak Kak Naomi, yang menariknya aja yang ditunjukkan, tapi yang kekurangannya tidak ditunjukkan, seperti itu. Kalau kakak Belva sendiri? Makanya kan kayak dari awal saya tadi kayak setelah melihat Instagram, TikTok dan yang kayak sosmed-sosmed lainnya bagus kita melihat ke review Google dari Google Maps. dari Google lagi gitu. Iya. Berarti kita ini rata-rata sering ketipu sama yang namanya Sosmed. video-video sosmed Iya, benar. gitu ya. Berarti nanti kita itu harus lebih jeli dalam melihat video-video. Tapi kan kalau kita datang ke suatu destinasi pasti cenderung kita pasti meliput yang indahnya untuk postingan kita kan. Jadi mungkin mereka juga nggak salah dalam hal itu. Jadi mungkin kedepannya kita yang lebih prepare akan diri kita untuk bisa lebih lebih Kalau saya pribadi ya, menurut saya kalau kita mau ke destinasi, kalau kita mau, contohnya kita mau ke tempat yang destinasi yang ramai nih, kita harusnya datang di weekend gitu. Kalau kita datang di weekday kan pasti destinasinya sepi nih, karena pada orang-orang pada lagi kerja ya. Kan padahal tujuan utamanya mau ke tempat destinasi yang lumayan ramai gitu. Padahal kan jadi tidak sesuai sama ekspektasi kita gitu sih. Terus ada destinasi yang lebih cocok dilihat di pagi hari, padahal kita datangnya siang hari. Jadi kan nggak cocok sama ekspektasi kita sendiri kan. Gitu sih menurut saya, lebih di prepare lagi sebelum datang ke destinasi. Destinasinya cocok dilihat di siang hari, pagi hari atau malam hari, biar rasa kecewa itu tidak timbul gitu sih. cuaca ke waktu ya. Iya, waktu. Kan ada aja destinasi yang lebih cocok dilihat di siang hari, ada yang di malam hari, ada yang di pagi hari gitu sih kalau saya. Menurut saya pribadi. Terus kayak ada nih perbedaan sudut pandang juga. Kan beberapa orang tuh ada yang cenderung lebih suka ke alam ya, tapi dia datang nih ke tempat-tempat yang orang-orang buat nongkrong doang. Pasti kan tidak sesuai sama ekspektasi dia kan. Ekspektasi dia ya. Gitu. Itu juga perbedaan sudut pandang. Terkadang tuh alamnya udah bagus tapi dia emang nggak suka sama alam. Jadi sudut pandang juga bisa memengaruhi ekspektasi orang sih menurut saya pribadi. Itu kalau dari saya. Oke. Jadi kita nih agak membahas sedikit beda kali ini.
kita membahas yang namanya wisata kuliner. Oh, Tapi masih makan-makan tentang nih. topik destinasi versus ekspektasi. Kan pasti sering nih kita ngeliat di TikTok ya konten kreator kuliner yang makan kulinernya itu kayak enak banget gitu. Sampai kadang-kadang kita berpikiran GoFood nggak nih gitu ya kan. Pernah nggak kakak datang ke destinasi kuliner yang di TikTok atau di medsosnya gitu kayak enak banget gitu. Tapi pas sampai kayak lebih enak masakan aku nih gitu. Kalau saya pribadi pernah ya, aku kan lumayan sering keluar dari daerah kita ya. Aku suka buat berwisata. Aku suka makan juga kebetulan. Jadi aku suka cek-cek di mana nih destinasi yang makanannya cukup enak gitu. Jadi aku beberapa kali cari sama teman aku, cari-cari makanan gitu. Pas kami cek nih, emang kayak kelihatannya aduh enak banget nih buat dimakan nih gini gitu kan. Pas ternyata kami datang ke situ, banyak hal yang buat kayak saya kecewa. Mulai dari makanannya overpriced juga karena dia di lingkungan wisata ya. Biasalah orang Indonesia. Overpriced padahal tidak sesuai sama kualitas makanannya, kondisi makanannya gitu sih. Rasanya gitu Rasanya ya, juga rasanya. gitu. Porsinya enggak kakak? Porsinya sih juga Porsinya kadang tuh juga sih. porsinya dikit tapi harganya mahal banget gitu biasa sih. Biasa sih itu di suatu destinasi gitu ya. Kalau kakak Floren sendiri? Kayaknya kalau aku belum ngejalanin sih ke tempat wisata kuliner gitu. Yang ada di Medan maupun ada di mana gitu. Bisa belum. sih nanti dicoba itu Ya, wisata kayaknya kuliner. bakal dicoba sih. Seru juga itu secepatnya, destinasi ya. kuliner itu. Kalau kakak Belpa pernah nih pasti nih. Sama sih kayak kakak Floren, Oh saya my juga belum pernah God. ke destinasi kuliner gitu. Sayang banget. Saya juga belum pernah. Nanti habis ini bisa kita kayaknya ya. Wisata kuliner kita siap ini. Kayaknya kita ajak Kak Naomi ya, yang udah Iya. berpengalaman. Iya kakak Nomi ini udah sering dia katanya tadi. Jadi dia lebih pandai memilah dan memilih tempat. Semoga aja ya. Jadi sejauh perjalanan kakak menjalani destinasi kuliner nih kakak Nomi. Sekitar kampus kita ini ada nggak menurut kakak yang worth it gitu? Kalau sekitar kampus ya, karena saya termasuk mahasiswa kupu-kupu ya, saya belum pernah keliling-keliling daerah kampus. Tapi kalau di daerah lain mungkin saya bisa kasih saran sih. Yang terdekat dari sini apa gitu menurut kakak? Saran kakak? Apa ya? Kayak di daerah Samosir sih. Aku lupa namanya. Cuma di daerah Silalahi aku pernah makan napi nadar di situ, makan ayam napi nadar. Saya sih rasa itu ayamnya emang betul-betul rasa yang paling napi nadar yang pernah saya makan tuh napi nadar paling enak yang pernah Paling saya enak. coba sih menurut Bumbunya saya. paling pas gitu bumbunya. Kebetulan. Pedasnya pas, ayam yang digunain juga masih fresh, jadi Masih fresh banget. masih cocok lah buat saya makan gitu sih. Apa itu makanan toba yang mentah itu kakak? Apa itu makanan ikan yang mentah? Naniura ya? Naniura. Kakak pernah makan naniura nggak? Kalau aku sih belum. Kebetulan karena saya picky eater ya, saya nggak makan semua hal, jadi semua makanan maksud saya nggak makan sih karena menurut saya aneh makanan masih mentah dimakan kan. Benar-benar. Tapi kayaknya enak sih. Bisa sih kita nanti. Next nanti saya coba ya. Next sama-sama lah kita. Ya, Biar siap. kita semua pernah ke destinasi kuliner. Kalau kakak pernah nggak nyoba Naniura? Belum sih kak, karena saya nggak suka ikan. Kakak nggak suka ikan? Iya. Kamu udah pernah makan Naniura nggak? Belum sih. Kirain pernah. Berarti kesimpulan dari podcast kita ini nih. Menurut kakak apa sih kesimpulan dari podcast kita ini? Apa sih inti dari podcast kita ini biar para viewers ini bisa gitu menjaga-jaga ke depannya agar mereka nggak tipu dengan destinasi dari medsos gitu. Apa menurut kakak? Kalau dari saya pribadi ya, sebelum kita pergi ke suatu destinasi atau desa wisata, baiknya kita recheck dulu dari Google Maps, dari TikTok atau dari media-media sosial yang lainnya, gimana review-review tentang destinasi yang akan kita datangi, biar kita lihat semua review-review masyarakat, karena biar kita rasa kecewa yang dari diri kita itu tidak timbul, biar kita dapat destinasi yang sesuai sama keinginan kita, sesuai sama ekspektasi kita. Kalau dari saya sih gitu ya. Kalau menurut kakak Floren nih? Kalau menurut aku sih
jangan gampang percaya apa yang diposting di medsos gitu kan. Terus harus mengkorek juga, mencari tahu lebih dalam tentang desa wisata itu, supaya ekspektasi kita nggak jatuh, karena ekspektasi kita ini udah ketinggian, tiba-tiba kita datang jatuh nih ekspektasi kita nggak sesuai dengan kenyataannya, kayak gitu sih. Kalau kakak Belva sendiri nih kesimpulannya apa gitu? Nah setelah kayak kalau misalnya kita melihat review dari TikTok dan Instagram atau sosmed-sosmed lainnya, kayak kita melihat lagi dari Google, terus bertanya kepada teman apakah teman pernah ke sana, terus menanyakan review dari tempat tersebut kepada teman sendiri sih Kak. Berarti ini lebih ke arah pembatasan ekspektasi kita Iya, gitu ya, benar. supaya kita bukan biar nggak sakit Kecewa. banget jatuhnya, jadi kayak kita melakukan pembatasan sama diri kita. Pokoknya inti dari podcast yang bisa kalian tangkap itu jangan berekspektasi terlalu tinggi. Gitu Nah sih kalau dari itu saya. dia intinya teman-teman, kita itu harus melakukan yang namanya check and recheck terlebih dahulu secara mendetail. Seperti yang dikatakan 3 kakak cantik tadi, bisa recheck dari Google Maps, bisa nanya langsung sama teman yang pernah datang ke destinasi itu. Dan yang paling penting itu adalah membatasi ekspektasi kita akan destinasi tersebut. Karena kalau kita bisa membatasi ekspektasi kita, mana tahu kita dapat lebih puas dengan pengalaman yang lebih baru yang tidak sesuai sama ekspektasi kita tersebut, gitu sih. Jadi untuk menutup kita. podcast kita kali ini nih, saya pengen kasih kata mutiara dong kakak-kakak. Apa ya? Kayaknya yang mewakili Kak Naomi aja Iya, ya. Iya Kak Nomi aja. Aduh aku nggak Benar. tahu nih. Kayaknya Kak Naomi aja deh. Aduh aku kurang tahu kata-kata mutiara. Aku bukan anak-anak yang putis gitu sih. Abang aja deh. Saya Atau hostnya punya aja nih, ya saya kan? punya nih. Kalian tahu pacar sad boy? Aduh tahu. Aduh, tahu banget, tahu kan? banget ya. Tahu kan? Kata-kata kuku kuku kuku. Nah, itu aja sih. Saya juga nggak puitis. Jadi kita tutup podcast kita. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Sekian dari kami. Sampai jumpa teman-teman. Say hi kawan-kawan. Bye-bye. Bye-bye.